Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, orang tua kami, ibu-ibu dan para rekan-rekan rahmat Allah Subhanahu wa taala bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang paling besar, nikmat buka atau nikmat sholat, Bu? Ya semuanya, Bu. Ya, alhamdulillah. Maka bersyukur, ya, bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat iman. Nikmat iman, nikmat Islam. Ya, karena selama masih ada iman, selama masih ada Islam dalam diri kita, Allah akan tuntun kita ini. Allah tuntun kita walau sesibuk apapun kita. Walau ya aktivitas kita banyak. Walau kita di negeri orang. Ya. Kenapa? Karena Allah ketika kita mensyukur nikmat-nikmat Allah, kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, kata Allah, aku akan tambahkan nikmatku. Maka bersyukurlah kepada Allah, ya, atas nikmat-nikmatnya yang Allah masih tetapkan kita dalam iman dan Islam kita, yang mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, mudah-mudahan Allah jaga iman kita dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah itu suri tauladan kita, Bu. Contoh terbaik sosok manusia yang Allah utus untuk kita tiru, untuk kita dengar ucapannya, untuk kita jadikan ya contoh dalam kehidupan kita untuk menggapai jannahnya Allah. Maka tidak ada jalan terbaik, tidak ada cara terbaik untuk kita ikutin agama ini kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Maka kalau saya nih mungkin ada salah, maka ikutin Rasulullah. Kalau kita manusia, umatnya Rasulullah, mungkin banyak salahnya, Bu. Bisa jadi ya ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita ya itu tidak sesuai. Tapi Rasulullah SAW, makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Masya Allah. Jadi hebatnya, Bu, contoh tadi bukan dari malaikat. Kalau dari malaikat, ini kita ini tadi, ya kan? Saya tanya tadi, ya kan, mau Ustaz berapa juz, ya kan? Minta pendek, ya? Pendek gak apa-apa. Namanya manusia. Makanya saya tadi tanya, pastikan, takutnya nanti apa ini ada sekut, ya kan? Nah, kalaulah malaikat kita ini, ya malaikat, Bu, tahu ibadah malaikat nggak? Ibadah malaikat kalau udah disuruh qiyam aja, berdiri saja sampai hari kiamat. Kalau Allah Subhanahu wa taala suruh untuk sujud terus sampai hari kiamat. Ya, malaikat Israfil, tahu malaikat Israfil, Bu? Apa tugasnya ini? Meniup sangkakala. Ini sampai saat ini malaikat Israfil itu ya menunggu perintah Allah saja ini.
Iya, ya ini megang ini Bu. Sampai sekarang. Benar. Sudah pikir. Ya, ini tinggal meniup saja ini. Ya, meniup tinggal sampai semuanya ini ketika ditiupkan sangkakala tadi itu, ya meninggal semua, mati semua. Itu dipegang sampai sekarang ini. Kasihan ya. Nah kalau itu kita ya melihat ibadah malaikat. Tapi alhamdulillahnya Allah Subhanahu Wa Taala utus siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini bisa ngikutin Rasulullah. Ya, kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita untuk menggapai ridha Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibunda, ya, para ummahat sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur Bu, ini bisa bersilaturahmi. Ya, ini awal perjumpaan kita. Ya, maka niatkan setiap kali kita berjumpa, kita berkunjung itu apa? Ini adalah salah satu tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Rasulullah? Man arada ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, mau nggak dipanjangkan usia nih? Kayak Nabi Nuh mau? Jangan panjang-panjang nggak mau. Atau kan juga. Tapi kalau banyak kebaikan yang dibawa nggak apa-apa. Ya, Nabi Nuh, ya kan, berdakwah siang malam itu ribuan tahun, nggak apa-apa Bu. Nah, tapi kalau kita ini ya namanya umat Nabi Muhammad, ya usianya pun terbatas, ya tidak ada lagi yang sampai ribuan tahun. Nah kata Rasulullah tadi, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, ya, dan diluaskan rezekinya. Ya, terbalik ya, pertama tadi seharusnya ini ya, diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan usianya. Nah, jadi usia kita dipanjangkan dan rezeki kita juga diluaskan. Nah, di sini kan masya Allah ini kita jauh-jauh ini datang ke negeri orangnya kan. Nah, nyari rezeki, nyari penghidupan, mata pencarian, ya. Nah, dengan niat kita silaturahmi tadi, ya, setiap kali kita berjumpa dengan orang, yakinlah Allah akan tambah rezeki kita. Kalau kita niatnya apa? Silaturahmi, tambah orang, tambah kenalan, berjumpa, ya, apalagi saudara seiman. Ya, masya Allah Bu. Yuk kita ini pelajarin satu ayat dulu ini ya. Ayat tentang puasa. Nah, kita bahas satu ayat ini saja. Sebentar aja Pak, lama-lama. Ya kan? Nah, baik. Nah, apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah tersebut? Ya, tentang perihal puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Ini beriman nggak kita nih Bu? Insyaallah. Ya kan? Jadi kalau kita beriman dengan panggilan Allah ini langsung wajilat qulubuhum, gemetar hati kita. Ya, hati kita wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat kami maka akan bertambah imannya. Ya. Jadi ketika Allah panggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, kalau kita yang merasa beriman ini langsung mendengarkan sami'na wa ta'na ya Allah. Kami dengar, kami taati ya Allah. Ya. Kutiba alaikumus syiyam.
maka telah diwajibkan bagimu berpuasa. Tapi ayat ini itu bukan ayat kewajiban sebenarnya. Ayat kewajiban itu pada ayat setelahnya. Ya. Falyasum. Ya, bukan pada ayat ini. Perintah puasa itu yang diwajibkan itu pada ayat setelahnya. Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, itu. Kalau kalian telah datang kepada kalian bulan Ramadan, telah nampak hilal, walaupun mungkin kemarin ada yang beda ya kan, Muhammadiyah duluan, ini jangan jadi persoalan. Ini termasuk khilaf yang memang sudah ada sebelum kita. Ini di masa Rasulullah sudah sampaikan. Tapi ada cara-caranya, mana yang lebih tentu pasti ada. Ya, tapi ya sesuai dengan dalil mana yang mau kita ambil dulu. Ya. Oh, siap Bu, siap Bu ya, foto Bu ya. Amin. Iya. Maka maaf ya Ustaz ya, maaf ya. Iya Ibu, amin. Baik ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ya katakan falyasum, maka kita wajib puasa. Itulah dianya perintah wajibnya, bukan pada kutiba alaikumusiyam. Nah, sejatinya ketika Allah katakan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu berpuasa, ya, itu bukan berarti ya untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kita bukan satu-satunya umat atau hamba Allah yang berpuasa. Dan ini adalah ya ibadah yang dilanjutkan oleh umat Nabi Muhammad. Tahu puasanya Ibunda Maryam? Apa puasanya? Puasanya Ibunda Maryam. Puasanya Nabi Zakaria tahu? Tahu ya? Ah, iya, ada puasanya. Nabi Daud ada, Nabi Zakaria ada, ya, Ibunda Maryam ada, ya. Enggak, bukan Kristen. Bukan. Ya, Ibunda Maryam bukan Ibunda Maryam ini ya, maksudnya ya Nabi ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ini ada puasanya. Ya. Falan ukallima al-yauma insiya. Puasanya Ibunda Maryam ketika itu dia tidak ngomong sembarangan. Tidak berbicara. Nah, ketika Allah sudah turunkan ya janin dalam perutnya tadi itu. Ya. Masya Allah. Jadi puasa itu ada, umat-umat terdahulu berpuasa ada. Ya. Nah, jadi jangan sombong kita, orang Islam aja nih yang puasa. Ya. Nah, apa bedanya kita puasa kita dengan orang lain atau orang di luar Islam sana? Nah, ujungnya. Ya. Ujungnya itu apa? La'allakum tattaqun. Itu yang membedakan puasa kita dengan puasa orang di luar sana. Ya, puasa orang di luar Islam. Nah, tujuannya adalah takwa. Ketika kita berpuasa, diperintahkan puasa, ya, yang membedakannya adalah takwa. Loh, orang mau berobat saja atau orang sudah punya penyakit nih kronis, mau di ronsen ya kan, disuruh ngapain? Puasa. Iya, disuruh puasa biar supaya bisa di ronsen apanya. Yang masuk alatnya itu kan, disuruh puasa. Ya, kemudian ada lagi penyakit-penyakit tertentu yang memang kita disuruh untuk berpuasa. Nah, tapi yang membedakan, itulah membedakan antara ya puasanya kita ingin sembuh dengan puasanya orang beriman. Puasanya orang-orang beriman ini adalah puasa yang memang satu perintah, yang kedua adalah untuk menjadikan kita hambanya bertakwa. Nah, apa itu takwa? Ya, takwa itu ya satu akar kata dengan waqayaqi. Artinya adalah ya berhati-hati, menjaga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini yang membedakannya tadi itu.
Maka sebagian ulama menafsirkan, ya, menjelaskan bahwasanya takwa itu adalah al-khaufu bil jalil, yaitu takut kepada Allah, ya, wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan Al-Quran, wasti'dadu liyaumir rahil, dan persiapan menuju akhirat kita, ya, takut sama Allah, ya kan, kemudian mengamalkan Al-Quran, ya, sepenuh hati dengan jiwa raga kita, dan kita persiapan ini, Bu, ya. Usia umat Nabi Muhammad nih nggak banyak-banyak, Bu, ya, nggak banyak-banyak kita hanya, Bu. Ya, ini alhamdulillah kita diperjumpakan dalam iman Islam ini, ya. Mudah-mudahan ini menjadi hujah bagi kita, Bu. Dan Ramadan kali ini saya sangat bersyukur, ya, bisa berhadir di hadapan, ya, para pejuang, ya, para pejuang ini, ya. Masya Allah. Maka kalau diniatkan ibadah banyak pahala, ya, niatkan pahala. Ya, kalau yang gak enaknya itu nggak diniatkan, yang sulitnya itu nggak diniatkan. Kalau nggak diniatkan, udahlah capek, nggak dapat pahala pula. Ya, makanya niatkan pahala. Saya dari kemarin, ya Allah, ya, melihat apa itu, ya, video saya lihat ini ibu-ibu ini pada pengajian di apa itu, di TikTok saya. Ya kan, ada itu, Bu, ada yang share itu kan, oh ini ibu-ibunya ini semua, banyak ibu-ibu, ya kan, jauh dari negerinya ke negeri orang cari, ya, pencaharian. Nah, kalau lah nggak diniatkan ibadah, capek nggak, Bu? Capek. Tapi kalau niatkan ibadah, insya Allah berpahala. Nah, lebih berpahala lagi, ya, dengan kita mempersiapkan ibadah Ramadan kita semaksimal mungkin, baik ruhiyah kita, baik jasadiyah, tenaga kita. Ini kenapa? Nanti ini kita bakal dijumpakan dengan amalan-amalan yang terus, ya kan, ya. Udahlah kerja, taraweh lagi sampai jam 11 ya. Ini baru-baru kali ini saya dengar ini, Bu, jam 11 baru mulai. Wah, makanya itu tadi kan, jam 11 mulai ini, keren ini. Wah, orang di Indonesia itu jam segitu udah tidur. Ini masih mau ibadah. Wah, jempol ini, berapa jempol nih kalau saya bisa angkat 4 jempol di saya nih. Benar. Ini keren ini. Tangan cuma 2 jempol. Ini keren ini, Bu. Ya. Jadi, ya, niatkan ibadah tadi, ya. Ruhiyah kita, jasadiyah kita, kekuatan kita. Jadi kalau ibu ini untuk memperkuat badan kita di ibadah puasa kita dengan mengkonsumsi yang biar supaya kita lebih semangat, itu bagus, gak apa-apa. Kemudian maliyah kita, ya, persiapan materi, ya. Kalau orang Medan katakan, ini saya orang Medan, Bu, bukan orang. Oh, baru tahu kan? Saya orang Medan, cuma saya suku Jawa. Pujake Suma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Iya, itu singkatannya. Putra Jawa lah. Itu ada paguyuban, paguyuban, ya, Pujake Suma, ya. Jadi kalau orang Medan katakan, nah ini campur Bataknya pula, ya kan. Ya, ya, epeng do mengatur negaraon. Nah, itu katanya. Apa itu? Uang bisa mengatur segalanya. Tapi tidak bisa mengatur iman kita kalau kita beriman. Nah, di bulan puasa kita kuatkan materi kita untuk bersedekah, untuk kita menguatkan iman kita. Kenapa? Dengan itu akan menguatkan kita dalam ketakwaan, ya. Makanya dikatakan sedekah itu litasdiqil iman, ya. Dikatakan sedekah itu untuk menguatkan kejujuran iman kita. Sedekah itu bukan untuk untuk dilihat atau untuk, ya, sekarang ini kan banyak ya macam, ya. Nah, itu sebenarnya sedekah itu untuk menguatkan iman. Nanti kita akan bicara itu nanti, kita bahas, Bu, ya, secara mendetail, ya, kenapa sih kita diperintahkan untuk itu, ya. Makanya saya berhadir di sini salah satunya adalah tugas dakwah dan untuk menggaungkan ini,
menggaungkan nilai dakwah kita ya, terutama dari dompet duafa ya. Kami dari Dai Ambasador 2026 ya. Saya dari Medan satu-satunya Bu, dari Sumatera, yang lainnya di Jawa semua. Masya Allah. Kenapa? Ini apa namanya, tahu banjir kemarin Bu? Iya. Tahu Bu ya? Itu dekat rumah saya itu, cuma saya nggak kena alhamdulillah. Tapi Sumatera Utara, saya dari apa ya, ya itu daerah sekitar kita banjir semua Bu ya, Aceh Tamiang dan Aceh semuanya itu. Jadi Masya Allah ya, apa namanya, kita inilah ya menghidupkan apa, dan di Jawa juga ada banjir sekarang ya kan? Nah, longsor juga, nah semuanya lah intinya ya. Kita sama-sama ayo menghidupkan kepedulian kita insya Allah dengan melalui ziswaf kita ya, zakat infak kita, wakaf kita ya, untuk saudara-saudara kita. Ayo kita kuatkan ya, yaitu sebagai kejujuran daripada iman kita insya Allah. Jadi ya, ini hari pertama saya ya. Saya belum mengenalkan diri tadi Bu ya. Nama saya Muhammad Nur ya, tinggal di Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi kalau biasanya orang Sumatera Utara itu kenalnya Medan, jadi dibilangnya Medan semuanya ya kan. Padahalnya apa? Ya kita masing-masing ada Deli Serdang, ada macam-macam daerah, tapi yang dikenalnya itu apa? Medan ya kan. Nah, saya dari sana, alhamdulillah ya, sudah berkeluarga, anak 2, alhamdulillah perempuan semuanya. Jadi paling ganteng sendiri Bu di rumah. Jadi alhamdulillah ya, pada kesempatan ini bisa lebih silaturahmi ya, dengan membawa nama dompet duafa ya. Dan ini adalah apa namanya, saluran untuk bagi kita bersama ya, insya Allah beribadah ya. Mungkin sudah kenal ya dompet duafa dari para orang tua kita juga ya, dari ibu-ibu semuanya ya, dari dompet duafa Hongkong ya. Di Hongkong ada Ustadz Fajar ya. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini semakin menguatkan silaturahmi kita. Dan tentu kalau ada pertanyaan-pertanyaan nantinya ya silakan Bu, kita terbuka insya Allah. Jadi ini saja mungkin ya, nggak panjang-panjang Bu ya. Nah, nanti panjang-panjang pada ngantuk Bu nanti. Ya, saya takut aja udah ngantuk ini. Oke ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ya, awal pertemuan kita ini Allah berkahi. Amin. Allah tambahkan rezekinya. Amin. Allah lunaskan hutang-hutangnya. Amin. Oh, paling kuat ini. Banyak ada utang bapaknya. Ya, dan Allah ya tambahkan pahalanya. Insya Allah. Amin. Allah kuatkan ibadah dan insya Allah makin ceria. Jangan suntuk aja Bu, udahlah kerja suntuk aja ya kan, capek ya kan. Baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ibu semuanya ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah dalam ya ungkapan, silakan ingatkan saya kalau memang ini biasanya kami segini saat ya, sampaikan aja ya. Nah, jadi saya pun belum tahu bagaimana kebiasaan di sini. Insya Allah kita bisa menyesuaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita doa Bu ya. Insya Allah secara fokus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alhimna rushdana wa qina syarra anfusina. Allahumma alhimna rushdana wa qina syarra anfusina ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengingatkan nih, kalau ada mau berdonasi silakan, ini ada barcode ya Bu ya. Kalaupun memang apa, ini ada nomor rekening ya. Ini sebagai perantara kebaikan mudah-mudahan kita ya. Jadi mudah-mudahan dimanapun kita makin bertambah semangat kita dalam beribadah dan bersedekah insya Allah.
bermanfaat ya. Tentu ya ini awal pertama. Dan nanti ya ini ada kajian Quran juga nanti Bu, apanya? Biasanya. Nanti kalau ada kajian Quran, insyaallah saya siap insyaallah Bu ya. Ada kajian Quran, ya ada yang mau baca Quran kita nanti talaki Quran. Alhamdulillah Bu ya, ini sedikit informasi. Ya, alhamdulillah kami dulu kuliah di Sudan. Ya, jadi kita juga belajar dari masyayikh ya, guru-guru kita yang memiliki sanad. Nanti kita jelaskan apa itu sanad. Kenapa pentingnya kita itu bertalaki Al-Quran dengan sanad. Ini penting. Nah, kalau ini mumpung saya masih ada di Makau, ya, insyaallah kita belajar Quran ya bersanad sampai ke Rasulullah mau ya Bu ya. Nah, itu fadilahnya besar loh. Ya, keberkahan semakin dekat kita semakin bersambung kepada Rasulullah. Insyaallah itu nambah keberkahan kita. Amin. Itu saja ya informasi. Ya, insyaallah ini saya siap berkhidmah untuk dakwah ya. Hidup dan mati kita insyaallah itu dakwah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya Bu. Tambah lagi ya. Saya niat saya mau diet saya. Dietnya besok. Tanya Dietnya kalau besok apa? aja. Besok aja. Kan puasa.